Halo Sobat Sinogis, selamat datang di YouTube Sinogis dan kita akan mengadakan satu series baru di YouTube Sinogis yang nanti akan bertemakan Google Earth Engine. Perkenalkan, nama saya Jamal, saya salah satu trainer dari Sinogis. Kami harap kalian bisa enjoy dengan series ini dan bisa ada manfaat yang diambil dari kegiatan series YouTube Sinogis ini. Pada kesempatan kali ini, YouTube series Sinogis akan membahas tentang GEE atau Google Earth Engine dan nanti akan terbagi menjadi 3 part. Part pertama mengenai perkenalan GEE, kemudian yang kedua ada import dan export dan visualisasi data di GEE, dan yang ketiga kita akan membahas klasifikasi tersedia di GEE. Kemudian kita akan memulai pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai perkenalan dari GEE itu sendiri. Dan yang pertama, apa itu GEE. Kemudian yang poin yang kedua adalah sign up atau cara mendaftar di GEE. Poin yang ketiga kita akan belajar sedikit mengenai JavaScript untuk GEE. Dan yang poin keempat kita akan mencari tahu data-data apa aja yang kita bisa akses di GEE. Kita akan langsung menuju websitenya GEE di sini. Nah, berikut merupakan website dari GEE itu sendiri. Kita bisa mengaksesnya di earthengine.google.com. Kemudian pada website GEE ini ada beberapa tab di sini, dan untuk sign up-nya kita bisa langsung sign up di sini dan mendaftar apabila belum pernah sama sekali. Dan setelah itu, setelah kita mendaftar, kita bisa menggunakan akun Gmail kita. Seperti ini misalnya, saya sudah mendaftarnya, sehingga saya hanya tinggal lanjut saja. Nah, kalau sudah selesai mendaftar, kita akan masuk di tampilan ini, thank you dan welcome to Earth Engine. Kemudian kita bisa langsung mencobanya, try the code editor. Nanti kita akan diarahkan ke sini. Saya sudah membukanya di sini. Nah, di halaman Google Earth Engine ini, saya akan mencoba memperkenalkan satu persatu dulu bagian-bagiannya. Yang pertama, di sebelah kiri ini ada 3 tab di sini, yaitu script, docs, dan asset. Untuk script itu sendiri, ini merupakan tab yang digunakan untuk melihat script apa saja yang ada di akun kita. Kita bisa membuat script di sini. Jadi nanti scriptnya itu tersimpan di sini. Kemudian tab yang kedua adalah docs. Docs di sini menyimpan semua function dari GEE itu sendiri. Misalnya di ii.algorithm ini kita bisa melihatnya bagaimana cara menggunakan fungsinya di sini. Ada keterangannya di setiap fungsinya. Jadi kalau misal kita lupa mau melakukan sesuatu, kita bisa mengarahkan ke tab docs ini. Kemudian di sini ada aset. Aset ini merupakan data-data yang telah kita upload di Cloud.js. Jadi data-data kita pribadi yang kita upload di akun kita itu tersimpan di aset ini. Nah, kemudian di sini ada halaman scriptnya. Jadi ketika kita membuat script itu nanti kita menulisnya di sini. Dan seperti yang saya sudah bilang tadi, GEE menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Jadi nanti di pertemuan pertama ini saya akan memperkenalkan JavaScript dengan dasar-dasarnya untuk GEE. Dan yang kemudian di sini juga kita bisa melihat ada get link, save, run, reset, dan apps di sini. Untuk get link sendiri itu digunakan untuk apabila kita ingin membagikan hasil pekerjaan kita di script ini ke orang lain melalui link. Dan kemudian save ini untuk meng-save perubahan yang ada di script kita ini. Run itu untuk menjalankan semuanya, dan reset itu untuk mereset. Dan kemudian yang pada sebelah kanan ini ada 3 tab, inspector, console, dan tags di sini. Inspector itu digunakan apabila kita telah meload atau istilahnya menampilkan citra di halaman ini atau di web map ini. Kita bisa menggunakan inspector untuk melihat informasinya. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Misal kita mengklik di sini, maka inspector akan menunjukkan longitude, latitude, zoom level, scale, dan segala macamnya, nanti tergantung data yang ada di sini. Kemudian untuk konsol sendiri itu untuk mengeprint apa yang kita perintahkan di muka script ini. Kemudian untuk tags sendiri itu digunakan untuk mengunduh atau
mengupload data yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian kita akan membahas mengenai pertemuan pertama, yaitu dasar-dasar JavaScript untuk GEE. Jadi untuk pertemuan pertama kita bisa lihat di sini. Saya akan memperkenalkan apa itu JavaScript dan bagaimana caranya menulis JavaScript di GEE. Kita telah menjalankan sign up dan selanjutnya kita akan pengenalan JavaScript untuk GEE. Nah, basic untuk JavaScript, perintah print di JavaScript itu kita hanya tinggal menulis print dan kemudian string di sini atau kalimat. Kalau misal kita mau nge-print kalimat, atau kalau kita mau nge-print variabel, di sini variabel di JavaScript itu didefinisikan dengan simbol var di sini. Var, nama variabel, kemudian isi variabelnya apa. Dan nanti kalau kita mau nge-print variabel, kita tinggal print aja variabelnya dari sini. Oke, kita mulai prakteknya. Sebelum itu, saya juga akan memperkenalkan komen di JavaScript. Komen itu merupakan tulisan kita yang ketika kita run, itu nanti tidak mengefek apapun pada hasilnya. Seperti ini. Komen itu di JavaScript disimbolkan dengan tanda miring 2 kali atau slice 2 kali. Misal kita menulis a, itu berarti ini komen karena ada tanda miring 2 kalinya ini. Atau kalau kita mau simple, kita tinggal klik di sini atau blok, kemudian kontrol dan pencet di tanda miring atau slice. Nanti akan menjadi komen seperti ini. Oke. Lanjut. Nah, yang pertama kita akan mencoba print string ini. Jadi nanti kita akan run. Kalau misal di GE ini, kalau kita run itu semua scriptnya run. Jadi tidak bisa per line. Jadi maka dari itu saya mengkomen perintah-perintah lain yang tidak diperlukan pada saat kita akan praktek ini. Yang pertama, print di sini. Kita akan nge-print kalimat hello sobat Sinojis. Kita coba. Nah, nanti dia akan keluarnya di sebelah sini di tombol konsol ini. Hello sobat Sinojis. Ini perintah print. Masih sangat mudah. Kemudian perintah selanjutnya adalah kita membuat variabel. Kita akan membuat variabel dengan format number di sini. Jadi nanti isi dari variabelnya adalah angka 42 ini. Nah, untuk membuat variabel sangat mudah, hanya tinggal kita menuliskan var, kemudian nama variabelnya dan isi variabelnya. Kita akan coba. Nah, karena kita sudah nge-print di sini, print variabel nomor, maka hasilnya adalah 42. Karena isi dari nomor ini adalah 42. Coba kita ubah terlebih dahulu, misal 422231. Nah, hasilnya adalah 42231. Atau kita melakukan penjumlahan seperti ini. Nah, hasilnya ini ditambah ini. Misal lagi sesimpel 4 ditambah 6, hasilnya 10. Ini yang disebut dengan variabel dengan isian number. Kemudian yang kedua, kita bisa mengisi variabelnya dengan string di sini. String itu merupakan kalimat atau kata atau huruf. Jadi kita akan simbolkan dengan tanda petik dan petik kurung dan petik tutup juga. Kita akan coba. Nah, web Sinojis ini stringnya di sini. Dan kita juga bisa mengkliknya dan akan mengarahkan langsung ke website yang kita tuju. Kemudian misal kita ubah stringnya menjadi bukan website, kalimat biasa. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini isinya string. Kemudian tipe variabel yang kedua adalah list di sini. List itu bisa berupa angka ataupun bisa juga berupa string. Nah, untuk membuat list seperti ini, kita seperti biasa mendefinisikan variabel terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan kurung siku seperti ini. Dan kemudian kita menggunakan koma pada setiap isi
yang ada di dalamnya. Misal kita membuat list of string, jadi isinya itu berupa A, B, C, dan D. Kemudian pemisahnya memakai koma di sini. Kita akan coba jalankan. Nah, ini A, B, C, dan D. Dan kalau kita bisa lihat bedanya itu di sini. Jadi array pertama itu nanti akan berisi A, kemudian B, C, dan D. Begitu pula dengan list of number. Bedanya dengan list of string di sini, kita tidak memakai petik. Jadi isinya juga akan sama. 0, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 3, 5. Kemudian tipe variabel selanjutnya adalah objek di sini. Nah, objek ini kita bisa membuat suatu objek dengan menggunakan tanda kurung seperti ini. Buka kurung dan tutup kurung, kemudian isi objeknya itu apa, dan kemudian di dalam isi objeknya itu nanti kita akan berisikan isi dari variabelnya. Misal nama, kemudian isi dari nama itu adalah rumah. Luas, isi dari luasnya itu adalah angka. Kemudian ada variabel isi, maksudnya isi dari namanya itu ada berupa kursi, meja, sapu, jendela, pintu. Ini merupakan list of string. Jadi ketika kita mengeran atau menjalankan program ini, kita ada dua print di sini. Print contoh, ini hanya mengindikasikan hasil printnya ini. Kemudian objek, kita akan mengeprint dari objek variabel objek ini, dan kita menginginkan nama di sini. Kemudian isinya rumah. Ini merupakan cara mengakses objek dengan square bracket, dengan kurung siku seperti ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengakses suatu objek dengan menggunakan dot notation seperti ini. Misal object.isi, maka yang akan keprint adalah isi list of string ini. Seperti ini. Atau kita bisa juga object.luas, maka yang akan keprint adalah luas di sini. Jadi seperti itu cara membuat variabel objek dan juga cara memanggil atau mengakses variabel objek di GEE. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa membuat Earth Engine object. Sebenarnya sama, Earth Engine object itu berisi string, number, dan juga list. Yang pertama itu string. Di Earth Engine object ini kita bisa melihat di sini salah satu cirinya adalah dengan Earth Engine.string. Berarti kita akan membuat string. Dan di sini kita membuat variabel A-string. Kata-kata ini berada di server GEE. Jadi bedanya variabel biasa di sini dengan variabel yang kita buat menggunakan Earth Engine object, itu nanti apa yang kita inputkan itu akan di-store ke cloud-nya GEE. Seperti contoh yang pertama ini, di string, number, dan list sebenarnya sama cara membuatnya. Yang beda adalah ee.list-nya aja, atau ee.number, atau ee.string. Nah, ini kita ulangin ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat tadi, kita coba komen dulu yang di atas sedikit. Sampai sini mungkin. Nah, kalau teman-teman lihat ini dia muter-muter seperti ini. Berarti dia emang ke store-nya di Earth Engine-nya. Nah, seperti itu. Jadi yang kita buat di sini itu terstore atau disimpan di Earth Engine Cloud-nya. Nah, cara membuat Earth Engine object seperti itu hampir sama dengan membuat variabel biasa. Cuman kita definisikan dengan apa yang kita buat, string, number, list, atau nanti ada image dan segala macamnya. Nah, kemudian kita juga bisa mengekstrak value dari list yang telah kita buat dengan menggunakan .get di sini.
Kita coba. Nah, kita bisa lihat di sini indeks 3 berisi 4. Kenapa seperti itu? Karena setiap indeks diawali dari 0, 0, 1, 2, 3. Berarti kan 3 di sini 4. Karena kita sequence di sini, sequence yang ini .get 3, maka value yang akan keluar, variabel value di sini berupa 4. Karena di indeks nomor 3. Kalau kita ganti indeksnya nomor 2 di sini, maka yang akan keluar adalah nomor 3, karena yang di indeks nomor 2 adalah nomor 3. Seperti itu. Dan ini untuk reference-nya. Mungkin pertemuan pertama seperti ini dulu, karena pertemuan pertama hanya akan fokus kepada pengenalan JavaScript untuk GEE. Jadi kesimpulan pada pertemuan pertama ini, kita telah mempelajari bagaimana cara sign up di GEE, kemudian kita telah mempelajari bagian-bagian dari GEE di sini, dan kemudian kita juga telah mempelajari bagaimana cara membuat variabel, bagaimana cara membuat komen, bagaimana cara mengeprint juga, dan bagaimana cara membuat variabel Art Engine atau objek di Art Engine object. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau membuat komen kita tinggal slice 2 kali, atau bisa kontrol slice, kontrol tanda miring supaya lebih cepat. Membuat variabel kita harus definisikan dengan var. Kemudian untuk mengeprint kita bisa menuliskan judul di sini dan kemudian koma nama variabel yang ingin diprint. Dan untuk Art Engine object di sini kita bisa definisikan dengan awalan ee.list, ee.number, atau nanti lain sebagainya. Oke, sekian untuk pertemuan pertama di series GEE Chinogist. Pertemuan selanjutnya kita akan upload di minggu depan, jadi tetap tunggu pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya akan membahas tentang import, export, dan visualisasi data di Google Earth Engine. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan ke depan.